Salve saudara-saudari, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita membahas tentang bagaimana Ortodoks Timur membungkam Protestantisme. Skisma Timur tentu saja bukan sesuatu yang kita banggakan di sini ya. Tetapi kendati demikian, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk menghargai sesuatu yang dilakukan dengan benar oleh para penganut-penganut Skisma Timur. Ortodoks Yunani tidak pernah memegang bidat tentang rahmat, wahyu, sakramen, ekaristi, misa, dan poin-poin doktrin tertentu lainnya yang khas bagi Protestan. Tidak pernah mereka. Fakta ini membuat kisah Kiril Lukar menonjol. Cukup aneh, namun melegakan kekristenan. Who is Kiril Lukar? Oke. Kiril Lukar yang hidup pada tahun 1572 sampai 1637 adalah seorang Kreta sejati. Dari Kreta ya, Pulau Kreta. Yaitu dia lahir di Kreta yang waktu itu ada dalam wilayah Venesia. Romo Kiril, ya karena dia adalah seorang imam Yunani, telah belajar di Venesia dan Padua dan akhirnya dipilih untuk menjadi Patriark Alexandria pada tahun 1602 sampai 1620. Rupanya selama waktunya di Mesir, Alexandria ini kan di Mesir, Lukar memeluk prinsip-prinsip Protestan berkat seorang Belanda bernama Cornelius van Haga yang memperkenalkannya pada tulisan-tulisan teolog Protestan. Lukar ini berusaha untuk mereformasi Ortodoks dengan menggabungkannya dengan Protestan. Setelah menemukan jalan masuknya ke Patriarkat Konstantinopel pada tahun 1620, dia menulis pengakuan iman yang menegaskan antara lain bahwa hanya ada dua sakramen. Ingat, dua sakramen ini prinsip Protestan. Karya Lukar tahun 1629 ini mengkhawatirkan gereja Yunani dan si reformis ini diasingkan pada tahun 1634. Dengan melakukan suap, dia kembali ke Patriarkat 3 tahun kemudian, lalu dia dicekik sampai mati segera setelah itu. Ini karena dia telah dituduh pada Sultan Turki yang mendukung invasi Kosak ke dalam kekaisaran Empire Sultan Turki. Sebuah sinode uskup yang bertemu di Konstantinopel pada bulan September 1638 secara anumerta mengutuk dan menganatema Kiril Lukar ini. Setengah abad sebelumnya, saudara-saudari, setengah abad ya sebelum, pendahulu Kiril di takhta Konstantinopel yang bernama Yeremias, dia telah menerima undangan dari Martin Crucius dan Jacob André untuk bergabung dengan pemberontakan Protestan. Ya, pada tahun 1573, para pendeta Lutheran dari Fakultas Tübingen ini menerima jawaban yang sopan tetapi negatif. Bersaksi tentang kekunoan iman terhadap 7 sakramen gereja, sesuatu yang kemudian ditolak oleh Lukar. Patriark Yeremias menulis kepada orang-orang Lutheran sebagai berikut. We solemnly affirm that the Holy Fathers have handed down to us 7 divine sacraments: baptism, anointment with sacred chrism, or confirmation, Holy Communion, Holy Order, matrimony, penance, and the oil of the last unction, neither more nor less. And all these means of our salvation have been handed down to us by Christ Himself, our Lord God, and His Apostles. Terjemahan harafiahnya kira-kira begini. Kami secara meriah menegaskan bahwa para bapak gereja telah memberikan kepada kami 7 sakramen ilahi, yakni pembaptisan, pengurapan dengan minyak krisma atau konfirmasi penguatan, Holy Communion, komuni suci, tabisan suci, perkawinan, pengakuan dosa, dan pengurapan terakhir. Tidak kurang, tidak lebih. Ya. Dan semuanya ini adalah jalan untuk keselamatan yang telah diberikan kepada kita oleh Kristus sendiri, Tuhan Allah dan Tuhan kita, serta para rasulnya. Nah, ketika para reformis menulis lagi pada tahun 1581, Yeremias dengan kasar menolak mereka. Ya, jadi saudara-saudara, sementara cerita-cerita ini ya tidak punya poin moralnya bagi kita umat beriman, perpecahan, skisma,
bidat atau heresi bagi kita dalam poin pandangan kita orang Kristen tidak menyenangkan Tuhan. Mereka ini bidat skisma heresi ini mengilustrasikan kebenaran dari minat apologetika. Terlepas dari skisma mereka, ternyata gereja Yunani dan semua persekutuan skismatis di timur memberikan argumen sejarah yang berharga yang membuktikan kebaruan total dari prinsip-prinsip utama Protestantisme. So, meskipun skismatik, saudara-saudara skismatik kita menolak inovasi doktrin ala Protestantisme.